Boleh saya dulu? Boleh, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh. Maaf sudah menunggu lama. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Oke, hari ini Teteh terlihat begitu cerah dengan memadukan pakaian yang kalem gitu, tapi dipadukan dengan wajah Teteh yang ceria sehingga menjadikan pakaian itu lebih terlihat indah hari ini. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin bagaimana perjalanannya tadi Teh? Tadi perjalanannya alhamdulillah lancar. Paling hanya tersendat beberapa orangnya aja begitu. Ada proyek. Oke, sebelum kita memulai sesi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mufliha Mustikasi, saya merupakan mahasiswi di Liga dan Konseling angkatan 2016, berarti tingkat 3 ya. Oke, saya yang akan memandu Anda atau saya yang akan menemani Anda pada sesi konseling kali ini. Baik, saya perkenalkan Teteh untuk memperkenalkan dirinya juga, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Malika Sulaiman dari mahasiswi BK Unpas di semester 3 tingkat 2. Oke, Monita berarti adik kelas saya ya. Baik Teh, sebelum kita melakukan sesi gitu, alangkah baiknya saya membacakan dulu peraturan pada sesi konseling ini. Sesi konseling ini insya Allah akan durasinya adalah sekitar 30-50 menit. Kita akan melakukan sesi gitu tadi. Nah, lalu sesi ini didokumentasikan seperti yang kita lihat di sana. Oke. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Teteh karena sudah mengizinkan untuk didokumentasikan. Tapi Teteh tidak usah khawatir karena bahwasannya kami memiliki asas kerahasiaan, di mana kami tidak boleh melanggar hal tersebut. Jadi Teteh tidak usah khawatir, video ini akan bocor kemana-mana. Oke, sudah siap Teh? Insya Allah siap. Sebelumnya kan saya sudah memberikan Teteh info untuk diisi. Nah di sana Teteh mengisi dengan identitas lalu dan hal lain yang ditanyakan di sana. Dan juga Teteh mendeskripsikan masalah yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk lebih jelasnya apa yang akan kita bahas hari ini? Untuk mengenai permasalahannya, memang sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Saya ada beberapa permasalahan sebetulnya memang tidak begitu berat, tapi sering mengganggu diri saya pribadi gitu. Karena jadi saya itu aktivitas sehari-hari itu banyak yang digarap gitu ya. Jadi dari mulai saya terbagi-bagi aktivitas kayak saya sebagai mahasiswa di sini, sebagai anak dari kedua orang tua saya juga aktif di beberapa organisasi di luar dan di beberapa lembaga. Itu kadang membuat saya sedikit bingung gitu harus mendahulukan yang mana, karena memang kan semuanya juga penting gitu kayak. Jadi kadang ada mengganggu, ini gimana ya gitu, sering sekali kayak gitu. Oke. Jadi permasalahan yang saat ini mengganggu Teteh adalah ketika Teteh harus membagi-bagi waktu, ya maksudnya di sana adalah waktu Teteh untuk menjadi mahasiswa, lalu waktu Teteh untuk menjalani di lembaga-lembaga yang telah Teteh pilih di sana untuk mengabdikan diri ya. Dan yang selanjutnya Teteh juga merupakan anak dari kedua orang tua Teteh. Dan memang menurut Teteh hal tersebut tidak terlalu memberatkan, tetapi sedikit banyaknya itu sering mengganggu diri Teteh. Oke, bisa dideskripsikan lebih jelas gitu Teh mengenai seperti apa kegiatan Teteh sehari-hari? Ya kalau saya sebagai mahasiswa biasa saya ada perkuliahan gitu ya di sini di Untas dari hari Senin sampai Jumat. Nah terus juga saya ada ini apa ya, jadi salah satu amil di lembaga zakat di kecamatan.
itu dari hari Senin sampai hari Kamis saya ngantor. Nah jadi setiap pagi itu Monita pergi ke kantor, dan itu pun sudah dikasih toleransi jam 12 atau duhur gitu saya boleh keluar untuk pergi ke kampus kayak gitu. Jadi terus pagi-pagi kan seperti biasa saya di rumah gitu bantuin orang tua. Terus juga saya ada organisasi kayak di organisasi saya di Himani dan Pemudi Persis itu saya juga diberi amanah dikasih jabatan gitu. Jadi memang banyak hal yang harus dipikirkan kayak gitu. Oke. Jadi aktivitas Teh Monita sehari-hari itu cukup padat gitu kan ya. Dimulai dari memang pagi-pagi membantu orang tua, lalu setelah itu bekerja ke kantor, setelahnya baru dikasih dispensasi oleh kantor untuk masuk kuliah seperti itu. Dan hal tersebut mungkin membuat Teteh merasa bingung ya Teh. Nah di sana kita Teh berpikir harus apa gitu saya itu pada saat itu. Tapi kalau memang dari schedule sendiri itu sudah saya coba untuk atur kayak tadi. Tapi terkadang kan suka ada yang insidental gitu kayak kuliah kan kita gimana dosen kita digeser ke pagi itu ada ini gimana ya gitu. Sedangkan di kantor banyak kerjaan apa harus kuliah dulu apa kerja dulu gitu. Dan BDJ kan sangat penting gitu. Sangat sekali gitu. Oke. Ketika ada kejadian-kejadian insidental seperti itu ya, ya apalagi gitu kita kuliah, terkadang dosen tidak menentu gitu datangnya ya. Apa yang Teh Monita lakukan gitu dalam hal tersebut? Ya maksudnya tindakan Teh Monita kepada pihak kantor gitu. Biasanya saya suka komunikasikan, bilang gitu ada perkuliahan. Tapi itu pun alhamdulillah sejauh ini suka dapat izin gitu untuk misalkan mulai kuliah kayak gitu. Lebih sering sih dikomunikasikan ke ketua di kantor gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang mendesak seperti itu, Teh Monita sering mengkomunikasikannya kepada pihak kantor gitu. Nah kalau boleh saya tahu pekerjaan Teh Monita di kantor itu seperti apa? Monita itu di CS sama di kasir, jadi merangkap. Ya, jadi kan menerima orang yang berzakat gitu ya. Jadi mereka stay di kantor buat menerima zakat di bagian kasir. Sebenarnya sih gimana masih suka formalitasnya masih seperti itu, tapi kadang kan negara administrasi juga di data keuangan kayak gitu juga teratur. Jadi di kantor tempat Teh Monita bekerja juga itu banyak sekali ya pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Dan hal tersebut ya memang istilahnya sangat risikonya juga tinggi gitu Teh ya. Teh harus memilih antara kuliah, terus memilih antara pekerjaan di kantor. Sementara ya yang kita tahu gitu ketika kita kuliah di BK itu tugas itu bukan sedikit gitu tadi ya. Seperti itu. Dan itu mengganggu Teh Monita sekali. Ya sering menjadi korban tuh perkuliahan sampai ada malu juga nih aku ke IPK apalagi di semester 1 itu banyak banget tugas yang Monita kerjain gara-gara itu. Gara-gara Teh Monita harus kerja gitu seperti itu. Nah, untuk semester 3 sekarang gitu. Apakah Teh Monita masih dengan jabatan itu kalau misalkan untuk di kantor? Masih seperti itu. Dan kalau boleh saya tahu untuk semester 3 ini berapa SKS yang Teh Monita ambil? Untuk sekarang 22 SKS. 22 SKS. Lalu ketika Teh Monita merasakan kebimbangan gitu dalam memilih antara kuliah atau kerja atau mengatur waktu di antara keduanya gitu, apa yang Teh Monita lakukan untuk sedikitnya mengurangi hal tersebut saat itu? Nah itu dia Teh, kadang suka stuck gitu, bingung harus gimana ya, malah jadi yang ini setengah-setengah, yang ini setengah-setengah gitu, tugas gak selesai kayak gitu sering. Jadi gimana ya, tapi Monita lakuin gitu, cuman kayak gitu jadi setengah-setengah. Terus kadang kalau udah bingung mau ini harus milih yang mana gitu, kadang suka udah aja pengennya tuh diem aja gitu. Monita tuh soalnya udah bingung banget
harus gimana gitu. Jadi sering kayak gimana ya, jadi kadang suka ada pikiran pengen apa nggak usah kuliah aja gitu, kadang suka ada pikiran kayak gitu juga. Oke, jadi ketika Teh Monita merasa bimbang dan bingung itu terkait dengan pekerjaan dan juga kuliah Teh Monita, yang Teh Monita lakukan ya berusaha, tapi hasilnya itu setengah-setengah ya, tidak full dua-duanya, nggak ada yang maksimal gitu ya. Dan ketika Teh Monita berusaha pun, ketika memang sudah stuck, Teh Monita ya lebih memilih diam gitu, karena mungkin beban pikiran juga ya seperti itu. Oke. Nah, mengenai hal tersebut gitu ya, mengenai kebimbangan Teh Monita gitu terkait dengan kedua hal itu, apakah hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada orang tua Teh Monita? Waktu itu pernah, tapi ya dimarahin bener, disuruh atau malah disuruh keluar gitu kan dari kantor. Tapi Monita nggak mau, jadi udah nggak cerita lagi, soalnya takut kan itu sih, udah dimarahin aja gitu kan. Solusinya selalu disuruh keluar, padahal Monita anggap semuanya itu penting gitu, harus Monita jalan juga. Oke, jadi ketika Teh Monita curhat kepada orang tua untuk bicara mengenai kebimbangan itu, dan respon dari orang tua Teh Monita adalah mereka keduanya menyuruh Ibu sih lebih Oke, lebih tepatnya ibu yang lebih menyuruh Teh Monita untuk keluar dari kantor saja. Nah, jadi yang saya tangkap itu dari apa yang Teteh ceritakan, bahwa di sana orang tua lebih memilih Teh Monita untuk kuliah dibandingkan bekerja. Tapi di sana di satu sisi Teh Monita menganggap bahwa keduanya itu penting bagi Teh Monita, itu seperti itu. ya, malah dulu pas waktu awal-awal kuliah saya sempat ngerasain kalau justru kuliah yang nganggur. Sempat berpikir kayak gitu, aduh ini gimana sih kuliah, tapi di sini gimana gitu, malah jadi kayak seolah-olah kuliah ini banyak yang kerjaan. Pernah mikir kayak gitu kan? Oke. Jadi sempat ada sebuah pikiran di dalam pikiran Teh Monita bahwa kuliahlah yang mengganggu pekerjaan Teh Monita. Nah, kalau boleh saya tahu gitu, dari kapan Teh Monita memulai bekerja? Setelah lulus, setelah daftar ke sini sih teh, pokoknya jelas konkretnya Monita lupa lagi. Pokoknya setelah lulus itu Monita masih training gitu waktu itu, sampai akhirnya udah resmi gitu jadi staff di sana. Itu pun Monita sudah daftar ke sini. Ya setelah lulus apa? Setelah lulus SMA. Iya. Jadi kalau misalkan dilihat bahwa ketika Teh Monita masuk kerja dan juga Teh Monita memulai kuliah itu lebih duluan memulai kerja ya dibanding dengan kuliah. Dan hal yang lebih Teh Monita senangi adalah bekerja saat itu, pada saat itu. Nah, bagaimana dengan perasaan Teh Monita pada saat ini? Kalau saat ini alhamdulillah sih Monita jauh lebih senang di kampus. Kalau sekarang itu pun sekarang mulai kantor itu saya mulai dari seminggu kemarin 3 kali ya aku gak masuk untuk perkuliahan. Sekarang jadi begitu sih ya, jadi gini pelan-pelan jadi Oke, jadi saat ini hal-hal yang mengganggu Teh Monita itu merupakan sebuah kebimbangan antara Teh Monita harus memilih bekerja dan juga harus memilih kuliah. Tapi waktu dulu gitu Teh Monita sempat merasakan bahwa bekerja itu lebih baik daripada kuliah, gitu, lebih enak di hati Teh Monita. Tapi untuk saat ini justru sebaliknya gitu, Teh Monita mulai menikmati kuliah Teh Monita dan mulai ya istilahnya kurang nyaman atau tidak sih ya, mulai ya istilahnya mulai nyaman gitu, lebih nyaman di kuliahan gitu ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan aktivitas Teteh yang dengan organisasi di luar kampus? Kalau untuk organisasi, kalau Monita sih untuk di Pemuda sendiri, Monita biasa di Bidgar dakwah kan itunya gerakan Monita itu di Bidgar dakwah. Jadi setiap hari Jumat
itu ada jadwal pengajian. Tapi karena yang gitu kan ada perkuliahan di hari Jumatnya, jadi mereka hanya menjadwal siapa yang isi materinya. Jadi itu mah bisa aku dari jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Tapi di hari-harinya memang nggak ikut, sering kayak gitu. Atau kadang wanita ada kajian kan jam 1, nah wanita ambil ke jam pagi kuliahnya. Seperti itu. Di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Di hari Jumat aja. Kalau untuk organisasi, Kalau kalau Hima ini itu masih jadi anggota, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan saya itu, tapi yang memang paling ini yang paling ngaruh banget tuh antara kuliah sama kerja. Oke. Jadi yang lebih berpengaruh pada komunitas saat ini dengan sejulimut gitu ya, dengan banyaknya aktivitas yang harus wanita garap gitu dalam hidup komunitas saat ini gitu ya. Yang paling mengganggu adalah antara kuliah dan kerja gitu, seperti itu. Tapi mengenai bekerja, padahal yang ketuanya itu baik ya Teh? Seperti itu ya. Oh ya, jadi sering memberikan dispensasi gitu terhadap wanita seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin kita ceritakan? Iya, itu kan di samping ngasih dispensasi juga beliau itu sering mengkader gitu, apa ya, kasih edukasi juga. Jadi seperti apa ya, menjelaskan visinya beliau gitu, kayak nanti mau itu harus seperti itu. Yang jadi beban juga untuk saya, wah jadi lebih padat lagi gitu kayaknya. Jadi nanti tuh kan memang sekarang masih dalam tahap pengembangan gitu, mengembangkan itu. Jadi nanti katanya pengen diseriuskan bagian CS itu harus kan yang paling tahu tentang informasi gitu. Jadi kayaknya tuh bakal lebih banyak. Jadi mereka juga ada kepikiran gimana ya, gimana lagi sering. Oke. Kalau untuk kalau boleh saya tahu gitu ya, lembaga amil zakatnya itu didirikan sudah lama atau memang baru-baru ini Teh? Sudah lama, dari tahun 2012 lembaganya ada di Cihideng gitu. Tapi dengan berganti ketua atau memang dari awal itu berganti, ada masa tadi. Oke. Jadi ketika sekarang itu yang saat ini ketua yang sekarang itu sering menetapkan visi dan misi dari lembaga amil zakat tersebut, sehingga terkadang atau sering sekali beliau berbicara kepada tim wanita terkait dengan progres yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut untuk kedepannya. Dan hal tersebut ya dalam pikiran teh wanita hal itu mungkin dirasa lebih berat mungkin ya untuk kedepannya seperti itu, dan itu membuat teh wanita ragu untuk melanjutkan atau tidak bekerja seperti itu. Tapi gak tau sih ya, kalau mereka gak tau lebih pengen lanjut aja gitu terus. Tapi itu dia tadi yang menyeimbangkannya, bisa gak ya gitu. Oh, jadi tidak ada sebuah pikiran yang tidak ada pikiran untuk itu, tapi memang bingung untuk membagi waktu gitu antara keduanya gitu, karena keduanya sudah dirasa sama-sama nyaman. Ternyata juga sih, jadi kayak pengennya tuh bisa garap dua-duanya gitu, dan bisa imbang lah. Bingung ya sebetulnya. Oke. Ada lagi yang ingin diceritakan? Kalau untuk permasalahannya ya seperti itu saja. Oke, jika dirasa permasalahan yang diceritakan cukup, maka saya akan tarik kesimpulan dari apa yang telah Teh Wanita ceritakan hari ini. Saat ini Teh Wanita merasa bingung dan juga merasa sangat bimbang ketika Teh Wanita dihadapkan oleh dua aktivitas yang menurut Teh Wanita keduanya dirasa cukup nyaman, dan Teh Wanita tidak ada niatan sama sekali untuk keluar dari salah satu lembaga tersebut, baik itu perkuliahan ataupun lembaga amil zakat yang sekarang menjadi pekerjaan Teh Wanita gitu ya. Tapi terkadang kedua hal tersebut sering sekali membuat Teh Wanita bingung untuk memanage waktu, mana dulu yang harus Teh Wanita
prioritaskan gitu ketika keduanya ada pekerjaan yang sama-sama harus dikerjakan seperti itu. Nah, dan ketika itu Teh Monita berbicara kepada orang tua, tapi solusi dari orang tua selalu mengatakan bahwa ya sudah keluar saja gitu dari pekerjaan kamu, dan orang tua lebih condong kepada perkuliahan seperti itu ya. Namun itu dirasa tidak puas gitu oleh Teh Monita, itu tidak merasa puas dengan jawaban dari orang tua tersebut seperti itu. Oke, seperti itu ya Teh ya. Baik. Nah, tadi Teh Monita telah menjelaskan permasalahan Teh Monita dari awal sampai akhir, dan sekarang saya akan bertanya kepada Teh Monita tentang tujuan apa yang ingin Teh Monita capai pada sesi ini. Ya, untuk tujuannya sendiri Teh Monita itu pengen bisa menjalani aktivitas sehari-harinya itu dengan keadaan yang jauh lebih tenang gitu, jangan ada, nggak harus, karena emang sering banget kayak gitu bimbang, jadi mengganggu banget gitu. Nah Monita pengen menjalani aktivitas Monita dengan keadaan yang lebih tenang gitu aja. Teh Monita ingin menjalani aktivitas Teh Monita dengan lebih tenang gitu. Ada lagi? Yang sama itu baru sampai sana. Jadi dalam sesi konseling ini Teh Monita Iya, kan apa yang udah terjadi itu ngaruh ke IPK. Monita itu prestasi di perkuliahan itu kurang gitu, di akademisnya gitu, di akademik. Nah jadi pengen kesana juga, pengen ada peningkatan di sana di nilai akademik di perkuliahan. Tapi tanpa meninggalkan pekerjaan. Oke, dan selanjutnya Teh Monita juga ingin meningkatkan prestasi akademik Teh Monita gitu, tanpa meninggalkan pekerjaan yang sedang digeluti oleh Teh Monita saat ini. Oke, ada lagi? Baik. Dalam sesi konseling ini, hal yang ingin Teh Monita capai adalah yang pertama, Teh Monita ingin merasa jauh lebih tenang menghadapi hari-hari Teh Monita, menjalani hari-hari Teh Monita. Dan yang kedua, Teh Monita ingin meningkatkan prestasi akademik Teh Monita tanpa harus mengesampingkan pekerjaan Teh Monita. Seperti itu. Oke. Tadi kan kita telah membahas sebuah permasalahan terkait dengan Teh Monita merasa bingung gitu, memanage waktu antara kuliah dan juga bekerja. Nah, ketika hal itu terjadi, apa yang Teh Monita rasakan gitu? Ketika memang sulit untuk memanage waktu di antara keduanya. Itu Monita sering nggak tahu ada orang stres juga atau gimana, nggak tahu, kadang suka pusing Teh, pusing gitu, atau aduh ini udah aja lah, kayak pasrah gitu. Lebih seringnya ke sana kalau jadi asal selasa panas dingin gitu, karena yang pasti mah sering kayak gitu. Oke. Ketika Teh Monita merasa bingung, Teh Monita merasa sulit untuk memanage waktu, dan perasaan yang Teh Monita alami saat itu adalah Teh Monita lebih sering merasakan perasaan stres gitu ya, kepala pusing, terus kadang juga badan panas dingin ya, seperti itu. Oke, nah untuk memperjelas apa yang Teh Monita rasakan saat ini, lalu untuk memudahkan juga sesi konseling kita, di sini ada sebuah media yang akan membantu konseling kita kali ini, ya, ada sebuah kata dan juga ada sebuah pulpen, di mana, oh ya silakan, boleh dulu. Nah, di mana pada sesi konseling kali ini saya akan meminta Teh Monita untuk menuliskan apa yang saya perintahkan gitu kepada Teteh, atau saya instruksikan kepada Teteh, ya, seperti itu ya. Nah, tadi kan Teh Monita merasa bingung, merasa sulit untuk memanage waktu, dan saat itu yang Teh Monita rasakan adalah Teh Monita sering merasa stres, lalu pusing, dan juga panas dingin, seperti itu ya. Nah, untuk sekarang gitu, boleh Teh Monita tuliskan seperti apa perasaan itu gitu, dalam bentuk cerita atau dalam bentuk narasi, bisa? Iya, seperti itu saja. Perasaan-perasaan yang mengganggu Teh Monita saat ini gitu, dituliskan dalam bentuk cerita.
dari mulai permasalahannya sendiri atau langsung aja ke perasaan? Langsung ke perasaan yang ingin dieksplor seperti apa gitu teh. Nah, ceritanya bisa ditulis secara singkat saja, tidak usah banyak-banyak gitu. Jadi intinya saya itu seperti ini, tapi dalam bentuk narasi. Betul ini ya, Nah, bentuk narasi. diceritakan. Oke, sudah. Silakan boleh dibacakan. Ya, saat saya mendapati pilihan-pilihan yang mendesak, kemudian berbarengan dan sama-sama pentingnya, saya itu sering merasa bingung, dilema dan merasa galau gitu teh. Sering merasakan stuck, udah benar-benar bingung. Kalau udah kayak gitu, setelah seperti itu saya benar-benar bingung dan saya itu sering merasakan tadi efeknya tuh pusing terus kadang juga meriang gitu teh rasanya ke Oke. Jadi tadi kan kita telah membahas tentang permasalahan ya teh. Lalu di sana teteh menuliskan bahwa ketika ada sebuah situasi yang mendesak dan di mana situasi itu berarti harus ada salah satu yang teteh pilih. Jadi antara yang tadi dibahas adalah di antara perkuliahan dan pekerjaan. Dan saat itu yang teteh rasakan adalah sering merasa bingung, lalu juga merasa galau seperti itu. Lalu ketika memang sudah stuck dengan hal tersebut, teteh sering efeknya itu ada ke badan ya. Itu teteh sering merasa pusing dan juga teteh sering merasa panas dingin seperti itu. Oke. Nah, seberapa seringkah teteh merasakan pusing atau merasa panas dingin ketika teteh bingung dengan perusahaan teteh? sebenarnya malah memang setiap kali ada hal-hal kayak gitu terus pusing gitu. Jadi bisa dijelaskan lebih detail untuk mengenai rasa pusingnya itu seperti apa teh? Apa memang cuma pusing sedikit atau seperti apa? Jadi atau mungkin karena manusia itu kan ada riwayat ini sinus. Nah jadi kayak itu pusingnya tuh kan di daerah sini gitu. Di pelipis tuh pusing aja gitu. Oke, jadi ketika teteh mendapatkan situasi yang seperti itu dan sudah memang melampaui batas kemampuan teteh lah ya istilahnya gitu, dan saat itu teteh merasa pusing, dipadukan mungkin teteh pernah mengalami sebuah penyakit gitu yang bisa memicu pusing itu menjadi lebih pusing gitu seperti itu. Oke. Nah,
Teteh, tadi kita telah menetapkan sebuah tujuan, di mana yang pertama Teteh ingin merasa lebih tenang menjalani hari-hari Teteh, dan yang kedua Teteh juga ingin meningkatkan IPK, IP ya, IP prestasi Teteh dan perkuliahan. Nah, mengenai kedua hal tersebut, kira-kira nih Teh, apa yang perlu Teteh lakukan, atau apa yang perlu Teteh lakukan untuk merealisasikan kedua hal tersebut? Ya, bisa ditulis. Menurut Teteh, apa yang perlu dilakukan untuk merealisasikan kedua hal tersebut? Udah. Oke, silakan bacakan lagi Teh. Untuk IPK, untuk prestasi perkuliahan, untuk mencapai itu saya harus lebih giat dan tekun dalam menjalani perkuliahan. Dan untuk lebih tenang dalam menjalani aktivitas, saya harus lebih melibatkan Allah dalam segala situasi. Oke, jadi untuk meningkatkan kedua hal yang tadi ada di tujuan yang Teteh sebutkan, yang pertama untuk meningkatkan IPK, yaitu Teteh harus giat dalam belajar dan juga melakukan perkuliahannya juga harus lebih giat. Yang kedua, untuk lebih tenang dalam menjalani hari-hari Teteh, yaitu Teteh harus sering melibatkan Allah gitu ya dalam setiap aktivitas yang Teteh jalani. Nah, tadi Teteh berbicara untuk meningkatkan IPK, yaitu Teteh belajar lebih giat. Nah, kira-kira seperti apa belajar lebih giat itu menurut Teteh? Lebih mendalami dan setiap perkuliahan itu didalami. Karena biasanya mereka jarang baca buku, terus juga jarang kalau ada tugas atau apa sering andalkan gitu kan. Nah, lebih giatnya itu lebih mempersiapkan perkuliahan, itu banyak baca, banyak cari informasi, sama lebih apa ya, lebih, jadi dalam mengerjakan tugas itu tidak terlalu berpangku tangan, harus saya dengan sepenuh kekuatan saya gitu. Jadi yang dimaksud dengan belajar lebih giat itu adalah yang pertama, bagaimana kita harus mampu mempersiapkan diri lebih baik terkait dengan mata kuliah yang akan dihadapi oleh Teh Monita. Itu salah satunya adalah dengan cara banyak membaca buku. Lalu yang kedua, Teh Monita juga tidak berpangku tangan kepada orang lain ketika mengerjakan kerja kelompok gitu. Jadi Teh Monita harus bisa dengan sekuat tenaga Teh Monita untuk menyelesaikan tugas itu, ya istilahnya harus bisa mandiri gitu ya, tanpa harus mengandalkan orang lain seperti itu. Nah, bagaimana saya tahu gitu bahwa Teh Monita ini akan istilahnya banyak-banyak membaca buku? Bagaimana sih tips Teh Monita atau cara Teh Monita untuk merealisasikan hal tersebut? Apa yang akan Teh Monita bangun untuk agar Teh Monita bisa membaca buku rutin gitu, untuk membantu menaikkan IPK Teh Monita tadi yang Teh Monita sebutkan? Kayaknya dengan ini
sendiri untuk baca buku gitu, jadi ditarget sehari baca buku berapa jam kayak gitu. Oke. Jadi untuk agar Teh Monita dapat membaca buku dan hal tersebut membantu prestasi akademik Teh Monita meningkat, itu yang salah satunya adalah membuat jadwal untuk membaca buku. Contohnya dalam satu hari itu Teh Monita harus membaca buku selama beberapa jam, seperti itu ya. Nah, untuk kedepannya berapa jam Teh Monita menargetkan untuk membaca buku setiap hari? Satu hari 3 jam, mungkin dibagi 3, maksudnya nggak langsung 3 jam gitu, tapi misalnya setelah subuh, terus sebelum tidur, sama apa ya, kalau sebelum perkuliahan Jadi 3 jam itu, sama di kantor itu bisa sambil baca buku. 3 jam itu Teh Monita menargetkan bahwa Teh Monita akan membacanya pada 3 waktu. Yang pertama waktu subuh, yang kedua waktu di kantor mungkin ya, atau sebelum perkuliahan, yang ketiga adalah waktu sebelum tidur. Nah, itu merupakan 3 jam yang menurut Teh Monita efektif untuk meningkatkan perkuliahan Teh Monita, nilai akademik Teh Monita di perkuliahan, seperti itu. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut Teh Monita tadi, giat itu adalah Teh Monita mampu untuk membaca buku sebelum mengenai buku-buku akademik gitu, untuk meningkatkan prestasi akademik Teh Monita. Dan yang kedua, Teh Monita juga tidak selalu berpangku tangan kepada orang lain dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan di sana Teh Monita sudah menargetkan atau menetapkan suatu jadwal di mana Teh Monita akan melakukan atau membaca buku yang lebih efektif, sehingga Teh Monita dapat meningkatkan prestasi Teh Monita pada 3 waktu. Yang pertama waktu subuh, yang kedua waktu di kantor atau sebelum perkuliahan dimulai, dan yang ketiga adalah sebelum Teh Monita tidur, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah membahas tentang permasalahan, lalu membahas tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, coba saya ingin meminta Teh Monita untuk menuliskan sebuah cerita, di mana cerita tersebut merupakan cerita yang sama sekali tidak membingungkan Teh Monita, seperti itu. Ini kan permasalahan Teh Monita dari tadi menjelaskan permasalahan itu dari awal sampai akhir. Nah, saya sekarang ingin meminta Teh Monita untuk menuliskan sebuah cerita yang tidak mengandung permasalahan. Mungkin itu bisa berawal waktu Teh Monita masih kecil misalkan, atau memang hal-hal yang Teh Monita sukai sehingga hal tersebut bisa istilahnya membuat Teh Monita lebih tenang, seperti itu. Oke, paham? Ya, yang ceritanya apa yang terjadi sama mereka gitu. Lebih mau mulainya gimana ya?
sudah? Oke, silakan dibacakan lagi. Hari Minggu gitu pagi-pagi Mira jalan-jalan bareng sama kakak sama saudara-saudara. Terus lagi main itu kita hunting juga di sekitar Maman, foto-foto selfie bareng sama-sama. Oke, jadi hal yang membuat Teh Monita merasa tidak mempunyai masalah atau Teh Monita merasa lebih tenang itu ketika Teh Monita berjalan bersama dengan orang-orang yang Monita cintai, gitu ya. Dan hal tersebut membuat Teh Monita lebih tenang. Nah, ketika itu yang dilakukan Teh Monita bukan hanya jalan-jalan, tapi sambil tertawa bersama-sama mungkin ya, lalu sambil foto-foto juga gitu, dan itu membuat Teh Monita merasa lebih bahagia dan merasa lebih tenang seperti itu ya. Oke, Teh Monita. Nah, oh iya, tadi kan kita telah menetapkan sebuah jadwal gitu di mana Teh Monita membaca untuk mengefektifkan atau untuk meningkatkan IPK Teh Monita di perkuliahan dengan tiga waktu yang Teh Monita tetapkan. Oke, bisa ditulis di sana agar Teh Monita tidak lupa. Oke, silakan dibaca lagi. Membuat agenda harian, target baca buku 3 jam sehari di 3 waktu, setelah subuh, di kantor sebelum kuliah, sama sebelum tidur. Oke, jadi itu ya agenda yang Teh Monita buat untuk meningkatkan prestasi akademik Teh Monita di kampus. Dan juga satu lagi ada yang terlewat, Teh Monita tadi kan menetapkan bahwa Teh Monita tidak boleh berjanji dengan orang lain. Ya, silahkan ditulis juga. Oke, sudah seperti itu. Baik, Teh Monita, mungkin untuk sesi satu ini dicukupkan seperti itu dulu ya. Namun sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya akan bertanya kepada Teh Monita apa yang Teh Monita dapatkan ketika kita sudah masuk di sesi ini. Merasa ada pencerahan, terutamanya tadi sih setelah apa yang harus saya lakukan, ternyata mereka tahu sendiri jawabannya gitu. Ya, jadi terasa aja lebih terang aja gitu. Oke, jadi yang Teh Monita rasakan adalah sedikit lebih tenang dan juga lebih ada pencerahan, terutama tadi ketika Teh Monita menetapkan tujuan dan ditanya apa yang harus dilakukan terhadap tujuan tersebut. Oke, sudah cukup seperti itu dulu. Baik. Oke, sesi kali ini dicukupkan sekian. Sebelum kita tutup, saya akan menyimpulkan dulu apa yang telah kita bahas hari ini. Yaitu pada hari ini Teh Monita menceritakan sebuah permasalahan terkait dengan kebingungan antara harus memanage waktu antara perkuliahan dan juga pekerjaan. Nah, pada saat itu hal yang Teh Monita rasakan adalah sebuah pikiran yang mengganggu dan juga perasaan galau. Setelah perasaan galau itu muncul, Teh Monita juga bingung. Pada saat itu Teh Monita merasa ada sebuah situasi stuck
saat itu efeknya yang terjadi adalah Teh Monita merasa pusing dan juga sering riang gitu ya. Nah, saat itu Teh Monita menetapkan sebuah tujuan di sini. Itu yang pertama, Teh Monita ingin menjalani hari-hari Teh Monita dengan lebih tenang dan juga ingin meningkatkan IPK Teh Monita seperti itu. Dan hal yang harus Teh Monita lakukan adalah yang pertama, Teh Monita membaca buku dan menetapkan 3 waktu untuk meningkatkan IPK Teh Monita di perkuliahan. Dan juga jadi setelah itu tidak berpangku tangan kepada orang lain, dan juga untuk meningkatkan atau untuk menjalani hari-hari Teh Monita secara lebih tenang, yaitu Teh Monita selalu menghadirkan Allah pada hari-hari Teh Monita seperti itu ya. Oke, Teh Monita, saya ada sebuah tugas yang harus Teh Monita lakukan sebelum dalam rentang waktu saat ini untuk sesi pertama sampai sesi berikutnya. Teh Monita, saya minta untuk mengeksplor perubahan positif yang terjadi pada diri Teh Monita 1 minggu ini. Lalu setelah itu saya minta hasil dari apa yang Teh Monita catat hari ini itu dipajang di lemari. Tujuannya agar Teh Monita selalu melihat dan juga Teh Monita selalu teringat apa yang telah kita lakukan pada sesi ini. Seperti itu ya. Oke, sudah cukup? Baik, saya ucapkan terima kasih karena Teh Monita telah berkenan hadir pada sesi konseling ini. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini akan sedikitnya membantu Teh Monita untuk melakukan sebuah perubahan yang pada diri Teh Monita. Oke, terima kasih Teh Monita. Makasih. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.